Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Mada Zikri. Di sini saya akan memaparkan materi fisika kelas 12, kurikulum 2013 dengan judul Listrik Statis. Di sini kita akan membahas tentang gaya listrik. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama, muatan positif dan muatan negatif. Jika benda bermuatan sejenis, misalnya muatan positif dengan muatan positif, maka benda akan saling tolak-menolak. Dan jika benda bermuatan saling tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, maka benda akan saling menarik. Peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik inilah yang disebut interaksi elektrostatik atau interaksi muatan-muatan listrik yang tidak mengalir. Selanjutnya kita masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb tahun 1786 membunyikan bahwa gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Hukum tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan seperti di gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb atau gaya listrik. Seperti pada digambar, medan listrik digambarkan dengan gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi dengan muatan positif dan masuk untuk mendekati dengan muatan negatif. Dan persamaannya dapat kita buat seperti pada digambar. Jadi, besar gaya listrik dapat kita tulis dengan jika suatu titik daerah atau ruang dipengaruhi oleh beberapa medan listrik, maka kuat medan listrik pada titik tersebut adalah jumlah dari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh tiap muatan sumber pada titik tersebut. Maka persamaan tersebut dapat kita tulis dengan E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Gauss. Hukum ini menjelaskan hubungan flux listrik, yang dimana jumlah garis medan menembus suatu permukaan tertutup dengan jumlah muatan listrik yang dilingkungi oleh permukaan tertutup itu. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keping sejajar. Dapat kita tulis dengan persamaan seperti pada digambar. Jika medan listrik menembus bidang tidak tegak lurus, tetapi membentuk sudut theta terhadap bidang, maka besarnya flux listrik menjadi seperti pada persamaan digambar. Berdasarkan konsep flux listrik, Gauss mengemukakan hukumnya sebagai berikut. Jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Sampai disinilah materi pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.